Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bunda Afifah yang mungkin belum bisa masuk untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Kami sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi tentang paradigma pembelajaran. Nah, sebelumnya untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Lydia. Kepada saudari Lydia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Lydia Putri Lestari, MPM A1L020074. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian paradigma pembelajaran. Nah, secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani, yang berarti suatu model, teladan, arketip, dan ideal. Nah, adapun secara terminologis, arti paradigma adalah konstruk berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu masalah dengan menggunakan teori formal. Kemudian pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar agar proses perolehan ilmu dan pengetahuan dapat membentuk sikap dan perilaku peserta didik. Paradigma pembelajaran ini dapat berubah menurut sistem pembelajaran yang terus berkembang, sehingga ada yang menyebutkan paradigma lama dan paradigma alternatif dalam pembelajaran. Selanjutnya ada paradigma lama pembelajaran. Nah, paradigma lama pembelajaran dan pembelajarannya itu pembelajaran tradisional yang merupakan pembelajaran di mana secara umum pusat pembelajaran pada guru. Jadi di sini guru berperan sebagai pengajar yang cenderung aktif di mana siswa hanyalah sebagai objek dari pendidikan. Sistem pembelajaran tradisional dicirikan dengan bertemunya antar pelajar dan pengajar untuk melakukan proses belajar mengajar. Metode ini menghadapi kendala yang berkaitan dengan keterbatasan tempat dan waktu penyelenggaraan dengan semakin meningkatnya aktivitas pelajar atau mahasiswa dan pengajar atau dosennya. Kemudian ada paradigma alternatif pembelajaran. Nah, paradigma alternatif pembelajaran adalah suatu model pembelajaran yang dapat dijadikan suatu pengganti model pembelajaran yang lama, di mana model pembelajaran ini diperlukan untuk menata dan mengatur kembali model pembelajaran lama yang hanya mengedepankan perubahan tingkah laku pada siswa. Nah, paradigma alternatif ini itu mendorong adanya paradigma baru yang saat ini dibutuhkan untuk memperbaiki paradigma lama dalam pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Lydia yang sudah menjelaskan materi untuk di slide pertama gitu ya. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saudari Uci. Kepada saudari Uci dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Lydia tadi. Selanjutnya itu ada perlunya paradigma baru pendidikan. Nah, jadi untuk membangun masyarakat terdidik, masyarakat yang cerdas, maka mau tidak mau harus mengubah paradigma dan sistem pendidikan. Maka yang perlu dilakukan sekarang menata kembali sistem pendidikan yang ada dengan paradigma baru yang lebih baik. Kelemahan terbesar dari lembaga-lembaga pendidikan dan pembelajaran kita menurut Purwasasmita. Karena pendidikan tidak memiliki basis pengembangan budaya yang jelas. Padahal sesungguhnya pertumbuhan dan perkembangan siswa merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua sekolah dan guru.
Dan itu berarti sangat keliru jika guru hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pembelajaran pada bidang studinya saja. Next. Baik, selanjutnya itu ada pembelajaran sebagai pilar utama. Nah, pembelajaran sebagai pilar utama ini ada 4 poin. Yang pertama itu ada learning to know. Nah, jadi pilar ini merupakan upaya memahami instrumen-instrumen pengetahuan baik sebagai alat maupun sebagai tujuan. Nah, yang kedua itu ada learning to do. Nah, ini lebih menekankan pada bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mempraktikkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dan mengadaptasi pengetahuan yang telah diperolehnya dengan pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Yang ketiga itu ada learning to live together. Nah, jadi pada dasarnya adalah mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik. Yang poin yang terakhir yaitu learning to be. Nah, jadi ini adalah belajar untuk menjadi manusia yang utuh, mengharuskan tujuan belajar dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa, sehingga pembelajaran menjadi manusia yang utuh dan lengkap. Next. Baik, selanjutnya itu ada 10 megatrend dalam pembelajaran. Yang pertama, belajar melalui kehidupan kita. Yang kedua, belajar dalam organisasi, institusi, asosiasi, jaringan. Yang ketiga, belajar berfokus pada kehidupan nyata. Yang keempat, belajar dengan seluruh kemampuan otak. Yang kelima, belajar bersama. Yang keenam, belajar melalui multimedia, teknologi, format, dan gaya. Next. Yang ketujuh, belajar langsung dari berpikir. Yang kedelapan, belajar melalui pengajaran atau pembelajaran. Yang kesembilan, belajar melalui sistem pendidikan kita yang akan berubah cepat atau lambat untuk membantu belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir itu belajar bagaimana belajar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Uci. Untuk yang selanjutnya itu akan dicoba untuk dijelaskan oleh Saudara Gusti. Kepada Gusti dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih pada moderator. Materi selanjutnya yaitu paradigma konstruktivisme dalam pembelajaran. Konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam diri manusia. Unsur-unsur konstruktivisme telah lama dipraktekkan dalam proses belajar dan pembelajaran, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, maupun universitas. Meskipun belum jelas terlihat, berdasarkan paham konstruktivisme dalam proses belajar mengajar, guru tidak serta-merta memindahkan pengetahuan kepada peserta didik dalam bentuk yang serba sempurna. Selanjutnya, perbedaan antara paradigma lama dan paradigma baru pembelajaran. Yang pertama, ruang lingkup pembelajaran. Paradigma lama disajikan secara terpisah, bagian perbaikan dengan penekanan pada pencapaian keterampilan dasar. Paradigma baru disajikan secara utuh dengan penjelasan tentang terkaitan antar bagian, dengan penekanan pada konsep-konsep utama. Kurikulum paradigma lama harus diikuti sampai habis. Paradigma baru, pertanyaan dan kontribusi jawaban siswa adalah penting. Kegiatan pembelajaran paradigma lama berdasarkan buku teks yang sudah ditentukan. Paradigma baru berdasarkan beragam sumber informasi primer dan materi-materi yang dapat dimanipulasi langsung oleh siswa. Kedudukan siswa paradigma lama dilihat sebagai sumber kosong, tempat ditumpahkannya semua pengetahuan dari guru. Paradigma baru, siswa dilihat sebagai pemikir yang mampu menghasilkan teori-teori tentang dunia dan kehidupan. Sistem guru. Guru mengajar dan menyebarkan informasi keilmuan kepada siswa. Paradigma baru, guru bersikap interaktif dalam pembelajaran, menjadi fasilitator dan mediator bagi siswa.
Penyelesaian masalah pembelajaran. Paradigma lama selalu mencari jawaban yang benar untuk memvalidasi proses belajar siswa. Paradigma baru. Guru mencoba mengerti persepsi siswa agar dapat melihat pola pikir siswa dan apa yang diperoleh siswa untuk pembelajaran selanjutnya. Penilaian proses pembelajaran. Paradigma lama merupakan bagian terpisah dari pembelajaran dan dilakukan hampir selalu dalam bentuk tes atau ujian. Paradigma baru merupakan bagian internal dalam pembelajaran, dilakukan melalui observasi guru terhadap hasil kerja, melalui pemeran kerja siswa dan portofolio. Aktivitas belajar siswa. Siswa lebih banyak belajar sendiri. Paradigma baru lebih banyak belajar dalam kelompok. Peranan filsafat pendidikan. Dalam pengembangan ilmu pendidikan, tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau proses pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dengan peserta didik, guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori-teori pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Gusti yang sudah mencoba menjelaskan. Alhamdulillah untuk materinya sudah dijelaskan ya sama kelompok 2. Sekarang untuk sesi diskusi saya membuka 3 penanya tercepat gitu untuk teman-teman. Silakan yang ada pertanyaan silakan raise hand atau aktifkan mikrofonnya. Izin bertanya, moderator. Siapa tadi? Nadila. Kepada saudari Nadila dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Putri dengan NPM 026. Di sini saya ingin bertanya terjadinya pembelajaran. Satu untuk terima kasih saya kembalikan pada moderator. Mohon maaf saudari Nadila suaranya terputus-putus. Bisa diulangin lagi atau kirim pertanyaannya ke room chat. Oh, oke. Nanti saya kirim ke room chat aja ya. Baik, terima kasih. Terima kasih ya untuk saudari Nadila yang sudah bertanya. Untuk penanya kedua, kepada saudari Raudatus, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raudatus Salihah, NPM 018. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok 2 dengan pertanyaan, bagaimana cara kita untuk dapat beradaptasi dari paradigma lama ke paradigma yang baru? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Raudatus. Masih ada satu penanya lagi ya kepada saudari Ayu Anggia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, menurut kalian, mengapa perlu adanya paradigma baru dalam pembelajaran? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Ayu yang sudah bertanya. Untuk sesi pertama itu dicukupkan untuk 3 penanya ya. Kepada teman-teman semua, mohon ditunggu untuk jawabannya. 5 menit.
Baik, terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf ya untuk sembari kita menunggu jawaban dari kelompok 2, mungkin boleh presentasinya dilanjutkan oleh materi selanjutnya yang akan disajikan oleh kelompok 3. Kepada moderator kelompok 3, saya persilakan untuk memimpin jalannya diskusi. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara. Selanjutnya kami dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada tadi. Kepada teman-teman dari kelompok penyaji, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Rauda. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk dapat beradaptasi dari paradigma lama ke paradigma yang baru? Jadi, kita dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Beranikan diri untuk memulai dan membiasakan diri. Kita sebagai pendidikan harus bisa menyesuaikan dan mengikuti paradigma yang baru. Karena kita adalah sebagai fasilitator bagi murid. Jika kita sendiri tidak dapat beradaptasi dengan paradigma baru ini, maka akan berimbas kepada generasi penerus atau siswa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Uci. Kepada kelompok penyaji, apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya? Oke, jika tidak ada dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Saudari Rauda? Izin moderator. Kepada Saudari Livia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Livia. Pertanyaannya, bagaimana cara kita beradaptasi dari paradigma lama ke paradigma yang baru? Nah, caranya adalah, yang pertama kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan paradigma baru tersebut. Dan yang kedua yaitu mengetahui tujuan dibuatnya paradigma baru tersebut. Yang ketiga, kita mencoba membuat perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma yang baru, yang mana yang memiliki keuntungan atau kelebihan yang lebih dan yang mana yang lebih baik digunakan pada setiap pertukaran tahun atau pertukaran zaman. Dan yang terakhir adalah mencoba untuk beradaptasi. Terjadinya paradigma baru pasti sudah dilakukan berbagai riset dan penelitian mengenai paradigma baru yang akan digunakan. Oke, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudari Livia, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, jika tidak ada, kepada Saudari Rauda, apakah sudah bisa dimengerti dengan jawabannya? Baiklah, terima kasih. Jawabannya sudah cukup saya mengerti. Baik, terima kasih. Kemudian masih ada 2 pertanyaan lagi yang belum terjawab kepada kelompok penyaji. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Anggia. Menurut kalian, mengapa perlu adanya paradigma baru dalam pembelajaran? Menurut kami, karena dalam proses pembelajaran perlu adanya suatu perubahan dari era baru. Adanya paradigma baru akan semakin berkembang dengan baik proses pembelajaran, karena siswa dituntut untuk bisa dan aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Gusti. Sebelumnya saya mencoba menambahkan lagi ya dengan jawabannya. Tadi menurut kalian mengapa perlu adanya paradigma baru dalam pembelajaran? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya
paradigma baru ini sangat penting ya di perubahan zaman gitu ya. Semakin berkembangnya zaman, otomatis semua sistem dalam pendidikan itu harus berubah gitu. Nah, adanya paradigma baru ini tentu itu akan mendorong siswa untuk terlibat secara aktif gitu dalam membangun pengetahuan maupun sikap dan perilaku mereka dalam proses pembelajaran. Jadi dalam paradigma baru ini tidak hanya siswa hanya mendengarkan gurunya atau mendengarkan gurunya nantinya untuk ini ya memahami materi, tapi di sini siswa dituntut untuk benar-benar mencari tahu gitu tentang pengetahuan tersebut. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Dari teman-teman semua, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, jika tidak ada, kepada Saudari Ayu Anggia, apakah sudah dapat dimengerti dengan jawabannya? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah dapat saya pahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, berarti tinggal satu pertanyaan lagi yang belum terjawab, itu dari Saudari Nadila. Kepada Saudari Lydia, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Nadila. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nadila dengan pertanyaan mengapa terjadinya perubahan paradigma baru pembelajaran dan berikan contoh perubahan tersebut. Nah, perubahan paradigma akan selalu terjadi, akan berubah antar waktu. Suatu kelahiran paradigma yang baru tidak akan pernah terlepas dari paradigma sebelumnya. Nah, paradigma yang muncul akan selalu berusaha untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada paradigma sebelumnya. Kemudian pergeseran paradigma ini akan selalu muncul untuk mendapatkan realitas yang sebenarnya, sesuai dengan masa atau waktu yang selalu berganti, sesuai dengan zaman dan peradaban yang ada di muka bumi ini. Nah, jika dilihat dari keterkaitan antara paradigma yang satu dengan paradigma yang lainnya, itu semua paradigma tersebut pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di mana paradigma yang lahir kemudian sebagai paradigma yang berusaha untuk menutupi kelemahan yang ada pada paradigma sebelumnya. Nah, mungkin untuk contoh akan diberikan kepada teman saya Fadila. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lydia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tadi untuk contoh perubahan tersebut gitu ya. Nah, kalau untuk contoh perubahan paradigma pembelajaran itu untuk yang paradigma lama dan juga paradigma baru, itu seperti yang sudah dijelaskan dalam PPT tadi, itu ada beberapa perbedaan. Nah, contohnya untuk yang dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau di paradigma lama itu kan berdasarkan buku teks yang sudah ditentukan gitu. Jadi otomatis dalam proses pembelajarannya itu contohnya guru itu sudah memberikan buku gitu ya, buku untuk pembelajaran siswa gitu. Jadi siswa itu dalam proses pembelajarannya itu hanya terfokus kepada buku saja. Namun kalau untuk yang di paradigma yang baru itu siswa sekarang sudah tidak menggunakan sudah bukan hanya menggunakan buku saja, namun siswa juga bisa mencari materi-materi dari sumber-sumber yang lain gitu, seperti artikel, jurnal, dan lain-lain sebagainya yang bisa dicari lewat internet gitu. Karena di zaman yang sekarang itu otomatis untuk sekolah-sekolah yang menengah atas gitu ya, yang mungkin bisa dikatakan sekolah-sekolah yang bagus itu sudah menggunakan handphone gitu untuk siswanya dalam pembelajaran. Nah, di situ juga guru memperbolehkan siswanya memakai handphone gitu ya untuk mengakses beberapa informasi-informasi terkait pembelajaran gitu. Nah, sedangkan yang lain itu ada sistem dalam mengajar gitu. Nah, kalau yang di paradigma lama itu kan guru itu mengajar, menyebarkan informasi ya. Sedangkan kalau untuk di paradigma baru itu contohnya guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi dalam proses pembelajaran itu benar-benar seutuhnya diserahkan ke siswanya gitu dalam proses pembelajaran. Misalkan kayak kita sedang kuliah itu mungkin nanti sebagai dosennya itu hanya melihat kita dalam proses pembelajarannya saja. Namun
dari segi yang menjelaskan, terus yang memaparkan materi, terus yang mencari materi itu juga ditunjukkan ke siswanya gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Izin moderator. Kepada Saudari Livia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Livia Sania akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Nadila. Pertanyaannya, mengapa terjadinya perubahan paradigma pembelajaran dan berikan contoh perubahan tersebut. Nah, terjadinya perubahan paradigma pada dasarnya tingkat keberhasilan belajar dan mengajar dipengaruhi banyak faktor, di antaranya kemampuan guru, kemampuan dasar siswa, metode pembelajaran, materi, sarana pembelajaran, motivasi, kreativitas, alat evaluasi, serta lingkungan yang semuanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun tujuan dirumuskan dengan baik, materi yang dipilih sudah tepat. Jika metode pembelajaran yang dipergunakan kurang memadai, bisa jadi tujuan yang diharapkan tidak tercapai dengan baik. Jadi, metode pembelajaran merupakan salah satu. Baik, karena tadi terputus gitu ya untuk room Zoom-nya. Kepada Saudari Livia, saya persilakan untuk mengulangi untuk menambahkan jawaban tadi. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Nadila. Nah, mengapa terjadinya perubahan paradigma pembelajaran dan berikan contoh perubahan tersebut. Nah, terjadinya perubahan paradigma pembelajaran tersebut pada dasarnya diarahkan kepada tingkat keberhasilan belajar mengajar, yang dimana dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya kemampuan guru, kemampuan dasar siswa, metode pembelajaran yang dilakukan, materi sarana prasarana, motivasi, kreativitas, alat evaluasi, serta lingkungan yang semuanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, yang bekerja secara terpadu untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun tujuan dirumuskan dengan baik, jika metode pembelajaran yang dipengaruhi kurang memadai, bisa jadi tujuan yang diharapkan tidak tercapai dengan baik. Jadi, metode pembelajaran merupakan salah satu komponen yang penting dan sangat menguntungkan dalam keberhasilan proses pembelajaran. Perubahan pada paradigma tersebut didorong juga oleh hasil analisis mutakhir yang menunjukkan bahwa sistem yang dianut tidak lagi memberi hasil dan keuntungan yang memuaskan. Perubahan paradigma membawa perubahan mindset, dan perubahan mindset membawa aplikasi operasional yang sejalan dengan tujuan yang akan dicapai oleh perubahan paradigma. Apabila digambarkan dalam suatu bagan aliran, maka perubahan di suatu titik akan mempengaruhi aktivitas berikutnya, baik dalam aliran linear maupun paralel, sehingga tampak gambar yang kompleks. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan dan sikap dan perilaku. Nah, contoh dari perubahan paradigma tersebut bisa kita lihat dari kurikulum yang saat ini, di mana setiap kurikulum tahunnya pasti berubah-berubah terus. Dari yang awalnya kita kurikulum ke-13, sekarang berubah menjadi kurikulum merdeka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Livia yang sudah menambahkan jawaban gitu ya. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, jika tidak ada, kepada Saudari Nadila, apakah sudah dapat dipahami dengan jawabannya? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Lydia dan juga Fadila, serta tambahan jawaban dari Livia. Sudah dapat saya pahami, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Nadila. Sebelumnya karena pertanyaan dari ketiga teman-teman tadi sudah terjawab, mungkin saya selaku moderator sekaligus yang memimpin jalannya diskusi pada hari ini, saya perwakilan dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyajian materi gitu ya. Sebelumnya saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.